Putri Safika. Saya dari Prodi PG PAUD kelas siang semester 2. Sebelum saya mempresentasikan alat permainan edukatif, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permainan edukatif, yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan dari cara maupun alat pendidikan yang digunakan dalam kegiatan bermain. Permainan bagi anak harus sederhana dan mudah diajarkan, serta hanya menggunakan sedikit keterampilan. Alat permainan edukatif juga merupakan alat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak tentang sesuatu. Pada dasarnya, bermain pada anak-anak ditunjukkan untuk meningkatkan atau mengembangkan 3 kemampuan pokok. Yang pertama yaitu kemampuan fisik motorik atau psikomotor dengan bergerak seperti berlari atau melompat. Seorang anak akan terlatih motorik kasarnya sehingga memiliki sistem perototan yang terbentuk secara baik dan sehat. Yang kedua yaitu kemampuan sosial emosional atau afektif. Anak melakukan aktivitas bermain karena ia merasa senang untuk melakukannya. Pada tahap-tahap awal perkembangan, orang tua merupakan kawan utama dalam permainan. Yang ketiga yaitu kemampuan kecerdasan atau kognisi. Dalam proses bermain, anak juga bisa diperkenalkan dengan perbendaharaan huruf, angka, kata, bahasa, komunikasi timbal balik, maupun mengenal objek-objek tertentu, misalnya bentuk seperti besar, kecil, dan rasa manis, asin, pahit, atau asam. Bermain adalah kegiatan anak-anak lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak dapat membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Bermain bagi anak merupakan sarana untuk menumpahkan kegiatan aktif dalam mencapai kesenangan dari kegiatan yang dilakukannya. Bermain juga dapat berperan dalam membangkitkan saraf motorik dan sensoriknya. Pengertian permainan edukatif yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam permainan edukatif. Yang pertama yaitu permainan dominan fisik atau bermain aktif. Permainan ini menguras cukup banyak energi anak dalam melakukan permainan. Permainan yang dimaksud yaitu seperti permainan fisik bebas indoor adalah permainan yang dilakukan di dalam ruangan dan permainan yang dilakukan secara bebas. Maksudnya, permainan ini dapat dimainkan secara bebas oleh peserta didik tanpa perlunya bimbingan orang dewasa. Selanjutnya yaitu permainan fisik outdoor adalah permainan yang dilakukan di luar ruangan atau kelas. Biasanya permainan ini dilakukan di halaman sekolah, taman bak pasir, dan lapangan yang ada di dekat anak-anak. Permainan outdoor seperti permainan olahraga yaitu petak umpet, ular naga, dan lompat tali. Permainan fisik role play atau bermain peran, bermain mengumpulkan benda-benda di alam, permainan pasir, dan melakukan penjelajahan. Yang ketiga yaitu permainan dominan non fisik atau bermain pasif. Permainan ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang besar dibandingkan permainan lainnya. Beberapa permainan dominan non fisik antara lain yaitu membaca, menulis, menggambar, mewarnai, dan mendengarkan radio dan menonton film. Baiklah, media yang saya gunakan dalam permainan edukatif kali ini yaitu kotak bangun datar, yaitu permainan dominan non fisik. Alat, bahan, dan cara pembuatannya akan saya jelaskan di akhir video. Next, ciri-ciri permainan edukatif yaitu desainnya mudah dan sederhana, multifungsi, menarik, berukuran besar, awet, sesuai kebutuhan, dan tidak membahayakan. Dapat mendorong anak untuk bermain bersama, mengembangkan daya fantasi, bukan karena kelucuan dan kebagusannya. Bahan murah dan mudah diperoleh.
orang tua ataupun pendidik yang menciptakan suatu alat permainan, anak akan lebih menyukai daripada apa yang dibeli, karena kreativitas memiliki nilai plus dibanding dengan membeli yang sudah siap dipakai. Permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungannya. Jenis permainan edukatif yang diterapkan dapat dibedakan antara jenis permainan yang membutuhkan aktivitas fisik atau bermain aktif, dan jenis permainan yang membutuhkan fisik sedikit dan bermain pasif. Pentingnya alat permainan edukatif adalah dapat melatih konsentrasi anak, mengajar dengan lebih cepat, dapat mengatasi keterbatasan waktu, tempat, dan bahasa, dapat membangkitkan emosi manusia dan menambah daya pengertian, menambah ingatan murid, dan dapat menambah kesegaran dalam mengajar. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai alat permainan edukatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengaplikasikan cara bermain kotak komputator. Jadi langsung saja